나 내 맘대로 고른다. 나 빨간 거, 너가 파란 거. 네? 이번에 없는 거 만들어낸 거 아니지? Halo gengs, kembali lagi ke konten Alur Cerita Dimas. Kali ini kita akan menyaksikan serial drama Korea yang berjudul Alchemy of Soul season kedua episode yang keempat. Langsung aja kita cus. Episode keempat ini diawali dari Jang-uk yang menemukan Buyeon di makam Mudok sambil memegang batu telur biru milik dari Mudok. Di sana Jang-uk emosi karena Buyeon mengambil dari makam Mudok. Tapi Buyeon berbicara bahwa ia mendapatkan vision ataupun ingatan yang kembali. Ia pun berkata, "Aku yang merah dan kau yang biru." Ujar Mudok menceritakan vision yang ia lihat. Di mana Jang-uk pun mengingat bahwa itulah yang ia ucapkan kepada Mudok saat memberikan giok tersebut. Dan Jang-uk pun penasaran kenapa bisa tahu tentang hal tersebut. Tapi Buyeon tidak bisa menjelaskannya. Ia malah mengira bahwa ia melihat ingatan dari pemilik giok. "Hei Buyeon, kamu itu loh yang pemiliknya." Kesel gua jadinya. Udah, kita lanjut lagi. Saat Buyeon hendak menyimpan giok tersebut, ternyata makam Mudok tiba-tiba hancur. Jang-uk pun marah. Buyeon pun kecewa. Jang-uk hanya memiliki Mudok saja. Ih, abang jahat. Jang-uk pun langsung meninggalkan Buyeon dari tempat itu. Setelah Buyeon selesai menata kembali batu di pemakaman Mudok, ternyata tanpa ia sadari sudah malam. Ia pun pulang dengan kesusahan karena gelap gulita. Buyeon yang ketakutan sampai terjatuh. Ia pun pasrah dan menyerahkan dirinya untuk dimakan harimau. Tapi tiba-tiba ada banyak kunang-kunang di sekelilingnya. Ia pun dituntun oleh kunang-kunang itu. Dan terlihat ternyata selama ini Jang-uk terus mengikuti Buyeon dan menjaganya. Akhirnya Buyeon bertemu dengan para pelayan. Saat ia menoleh ke belakang, ia melihat sesosok pria yang mengikutinya. Tapi ia tidak memperdulikannya dan lekas pulang. Dan ternyata saran dari Buyeon untuk memelihara kura-kura didengarkan oleh putra mahkota, di mana ia membawa pulang kura-kura tersebut dan terlihat sangat menyukainya. Terlihat pula putra mahkota sudah dapat berkomunikasi dengan kura-kura. "Hei kura-kura, julurkan kepalamu ke depan." Dan benar saja, kura-kura tersebut langsung melakukannya. Sampai ia mengajarkan bahwa kura-kura tidak boleh membalikan badan agar ia tidak akan mati. Lalu diperlihatkan sebuah kapal yang diserang oleh pemindah jiwa, di mana terlihat seperti Naksu. Di sini ada satu orang yang selamat dan menyebarkan rumor bahwa Naksu hidup kembali. Kemudian diperlihatkan Jang-uk yang bertemu dengan Seo-yul. Mereka terlihat sangat senang bertemu kembali sampai-sampai Seo-yul menggoda Jang-uk untuk memeluknya. Tiba-tiba Danggu pun datang dan menawari mereka makan bersama dengan pamannya yaitu Pak Jin. Karena kalian tahu makanan dari Pak Jin ini selalu fail, jadi mereka tidak mau. Tapi karena paksaan dari Danggu, akhirnya mereka menuruti hal tersebut. Di sini Pak Jin memberikan kue beras berjumlah 3 yang bisa dinamakan kue beras keberuntungan. Dan Pak Jin pun berkata, "Di sini ada kue beras. Ada 3 kue beras. Salah satu kue berasnya ini isinya kecap ikan, sisanya adalah madu. Silakan kalian pilih. Atau kalian hendak memilih tirai nomor 2? Dipikir acara TV kali ah." Seo-yul akhirnya yang pertama untuk mencoba kue beras tersebut dan isinya adalah madu. Kemudian Danggu pun mencoba dan mendapatkan yang isinya madu. Berarti sisanya Jang-uk yang harus mendapatkan isi kecap ikan. Dan ternyata isinya madu juga. Ternyata selain jadi koki, Pak Jin ini pun menjadi seorang motivator. "Hidup ini seperti undian. Kalian memilih takdir kalian. Kalian harus mencicipi apa itu manis atau itu asin. Super sekali." Tiba-tiba salah satu penyihir memberikan info bahwa ada rumor orang-orang di kapal diserang dan dibantai di danau tempat Naksu mati.
dan yang membantainya adalah Naksu. Karena ramalan tersebut, banyak yang menjual jimat anti Naksu dan semua orang pun beramai-ramai membeli jimat tersebut hingga rumornya sampai ke telinga raja. Saat di pasar, Buyon yang bertemu dengan Juwol, ia menceritakan bagaimana sebenarnya seorang Naksu. Seperti yang kita tahu, Juwol mengenal Naksu, yaitu Mudok. Saat hendak memasuki Chisonru, ia dapat info bahwa ada putra mahkota di Chisonru. Buyon pun diminta untuk menunggu di kamarnya. Saat menuju ke kamarnya, Buyon malah bertemu dengan putra mahkota. Pangeran pun memberitahukan bahwa ia membawa pulang kura-kuranya, dan Buyon pun terlihat senang. Dari percakapan itu kita lihat bahwa pangeran sangat senang mengobrol dengan Buyon. Kemudian diperlihatkan Jang Woo yang dipanggil raja. Di sini Jang Wook diminta untuk membasmi ataupun membunuh Naksu. Pangeran sangat mencurigai gerak-gerik dari Jinmu. Seoyul yang penasaran dengan rumor palsu meminta salah satu penyihir, Song Rim, untuk mencari keberadaan penyebar rumor tersebut. Di sini kita melihat Soyi yang sedang memberi bayaran dan meminta penyebar rumor palsu tersebut untuk pergi dari daerah tersebut agar rumor tersebut tidak ketahuan. Juwol pun akhirnya menceritakan perkenalan Mudok dengan Jang Woo dan ia menceritakan kemesraan Jang Woo dengan Mudok saat ada di Chisonru. Karena tidak sanggup mendengarnya, Mudok langsung memakan semua manisan di depannya. Saat di Chisonru, terlihat paman Seoyul yang hendak memanggil Buyon lewat pelayan. Ia mencoba mempermalukan Buyon. Untung saja sebelum Buyon masuk, ia bertemu Seoyul dan dituntunlah ia keluar dari Chisonru. Di sini Buyon melihat energi di dalam tubuh Seoyul dan ia bertanya, "Apakah sedang sakit kamu? Jangan dibiarkan. Sebaiknya kamu obati. Pergi saja ke klinik Tongfang." Seoyul pun tidak menyetujuinya dan Buyon memberikan cemilannya kepada Seoyul. Tapi Seoyul tidak menyukainya. Ia bilang suka cemilan yang lain. Dan Buyon pun menjawab, "Seleramu cukup tinggi." Ternyata sama persis dengan apa yang dijawab ataupun diucapkan oleh Mudok. Kemudian terlihat Jang Wook di rumah Park Jin. Ia sedang memikirkan sesuatu. Saat hendak tidur, Jang Wook bercerita dengan Park Jin dan mendapatkan info bahwa Buyon sempat berbicara akan melindungi Jang Wook bagaimanapun caranya. So sweet. Dan ia pun diminta Park Jin untuk menjaga Buyon. Jang Wook pun menyogok Park Jin dengan akan memakan semua pangsit buatannya, di mana Park Jin harus mendengar pembicaraannya karena ada yang aneh ataupun janggal dari kemunculan Naksu. Kemudian diperlihatkan ratu yang hendak membuat acara pertemuan wanita-wanita ataupun perjamuan, dan Buyon pun diundang ke acara tersebut. Kim Do-ju yang sangat bersemangat untuk mendandani Buyon hingga memilihkan baju-baju untuk Buyon. Tiba-tiba Jang Wook muncul di hadapan Buyon yang sedang mencoba pakaian. Ia pun memuji kecantikan dari Buyon dan meminta kukunya dipotong karena sudah terlalu panjang. Jang Wook pun meminta Buyon berpenampilan mencolok agar menjadi pusat perhatian di acara tersebut. Buyon pun terlihat senang mendengarnya. Malam harinya Kim Do-ju memotong kuku Buyon dan memberikan kepada Park Jin. Park Jin meminta Kim Do-ju untuk berpenampilan menarik saat perjamuan itu juga. Saat keluar, Kim Do-ju bertemu dengan Dang Woo dan menitipkan perhiasan yang akan ia berikan kepada Choyon. Lalu malam harinya Park Jin bertemu dengan Puan Jin untuk mengajaknya bekerja sama menjaga Buyon dari rencana Jinmu dan Ratu. Karena tidak mau kehilangan putrinya, akhirnya ia menyetujuinya. Tibalah saat penjamuan. Ratu diperkenalkan dengan tamu-tamu undangannya dan diberi hormat. Saat giliran Buyon, Ratu meminta Choyon untuk dipulangkan karena Buyon belum resmi menikah dengan Jang Woo dan masih berstatus keluarga Jin. Tetapi Buyon yang mendengar itu mengalah dan berkata, "Kalau memang hanya satu dari keluarga Jin, biarkan Choyon saja. Aku yang pulang." Ratu yang mendengar itu pun takut rencananya gagal sehingga ia terpaksa menerima keduanya. Acaranya pun dimulai. Soyi pun melihat si pembuat rumor
yang belum meninggalkan daerah tersebut. Benar saja, penyihir Songrim sudah sampai tempat tersebut dan mencari si penyebar rumor. Karena dilindungi para bandit, ia terpaksa bertarung dengan bandit tersebut. Kemudian saat Soyi berlari menyelamatkan si penyebar rumor, ia dihentikan oleh Seo Yul. Benar saja, Buyon menjadi pusat perhatian karena kecantikannya. Dan sampai di acara puncak, di mana Kim Do-ju berkata, Jang-uk sudah mempersiapkan kembang api untuk acara tersebut. Tuan muda sengaja memberikan kembang api ini untuk Nona Buyon untuk menerangi jalannya yang gelap. So sweet. Buyon pun terlihat senang. Sebelum kembang api dinyalakan, Buyon malah diminta bertemu dengan Jang-uk di luar. Ia pun diberitahu bahwa kamu kesini untuk dibunuh, Buyon. Mereka membuat rencana untuk membuat istriku mati di tangan Naksu. Saat kembang api dinyalakan, benar saja ada salah satu pemusik yang berubah menjadi pemindah jiwa dan langsung menusuk Buyon hingga mati. Ratu pun langsung menyebarkan rumor Naksu membunuh Jin Buyon, istri Jang-uk. Tidak semudah itu, ibunda. Tubuh Buyon tiba-tiba menghilang dan diperlihatkan Buyon yang asli ternyata masih hidup. Jadi yang mati ini adalah tikus artefak Jinyowon yang merupakan jelmaan Buyon dari kuku yang dipotong di malam hari. Puan Jin yang melihat benar saja anaknya hendak dibunuh terlihat kesal. Buyon pun menyebarkan rumor bahwa Jang-uk telah berhasil membunuh Naksu, berarti Naksu sudah menghilang untuk selamanya. Jang-uk pun berhasil membunuhnya dan melaporkan kepada raja. Dan terlihat Soyi yang berbicara dengan Seo Yul tentang penyakit yang diderita Seo Yul. Jadi selama ini Seo Yul ini tidak memakan obat pemberian dari Soyi. Di akhir episode 4 ini diperlihatkan Guru Lee yang ternyata merawat Buyon selama 3 tahun. Oke, sekian episode keempat dari Alchemy of Soul. Kalian kalau suka boleh like, komen, dan juga subscribe. Bye-bye.